Hello, kita sekarang sudah berada di hari yang ke-115 untuk pembacaan kita di dalam buku Equity Series 1 Christ the Way. So, macam biasa sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan adalah Bapa kami yang menetap dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan Engkau telah berserta dengan kami sehinggalah pada saat ini kami berpeluang untuk merenungkan firman Engkau, memenuhkan diri kami dengan firman Engkau dan pengajaran-pengajaran yang terbaik daripada Alkitab untuk kami jadikan dia panduan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat bersyukur atas peluang ini Tuhan dan kesempatan ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan masa ini, kesempatan ini sekali lagi untuk kami merenungkan firman Engkau, menerima segala teguran yang terdapat dalam pembacaan kami sebentar nanti. Kami mohon agar Roh Suci Engkau berserta dengan kami, agar kami dapat dengan mudah memahami setiap satu perkataan yang kami bacakan dalam firman Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Oke. Jom kita mulakan pembacaan kita untuk hari yang ke-15 di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di syurga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dan karat merusakkannya, di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkarkan serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nyengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terangilah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabadikan kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain.
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabadi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, betul lah. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, tidak mendamur dan tidak menduai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapaknya yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga itu, bahwa surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kuasa kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai di sini saja pembacaan kita. Terima kasih karena sudah mendengarkan pembacaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus bersama saya di pembacaan-pembacaan seterusnya. Mari kita akhiri kita punya pembacaan hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang firman Engkau, dan kami sudah pun mengetahui bahwa Engkau mengingatkan kami supaya tidak menunjuk-nunjuk segala kebaikan kami. Engkau juga menegur kami supaya tidak menunjuk-nunjuk ibadah kami. Engkau juga mengingatkan kami agar kami tidak perlu khawatir dalam apapun juga, sebab Engkau adalah empunya segala sesuatu dan memberikan dengan penuh kemurahan kepada setiap orang yang memohon dan percaya bahwa mereka akan memperoleh. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Terima kasih karena Engkau sudah pun mengampuni kami, dan pada saat ini kami percaya bahwa doa ini akan dijawab karena Engkaulah empunya kuasa hikmat di surga dan juga di dalam dunia ini. Terima kasih sekali lagi, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye.